Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursari Bokace. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem terdistribusi. Pertama-tama, latar belakang masalah mengenai sistem terdistribusi. Perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Permintaan yang harus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini dibuatlah pengembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras ataupun komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer, sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem terdistribusi. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan definisi sistem terdistribusi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan karakteristik sistem terdistribusi? Yang ketiga, apa tujuan sistem terdistribusi? Dan yang keempat, apa yang dimaksud transparansi dan penamaan pada sistem terdistribusi? Nah, tujuannya yaitu satu, untuk mengetahui definisi sistem terdistribusi. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik sistem terdistribusi. Yang ketiga, untuk mengetahui tujuan sistem terdistribusi. Dan yang keempat, untuk mengetahui transparansi dan penamaan pada sistem terdistribusi. Pembahasan mengenai sistem terdistribusi ini merupakan sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi memori atau clock dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui lokal area network ataupun melalui wide area network, dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Nah, proses dalam sistem ini dijalankan secara bersamaan, di mana proses berinteraksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama dan mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Berdasarkan aspek-aspek sistem terdistribusi yang disembunyikan, ada penyembunyian ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu penyembunyian akses, yang kedua penyembunyian lokasi, yang ketiga penyembunyian kebersamaan, dan yang keempat penyembunyian replikasi. Karakter dari sistem terdistribusi itu terdiri dari tiga. Yang pertama, concurrency of component, pengaksesan suatu komponen atau sumber daya. Yang kedua, no global clock. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan waktu seluruh komputer atau perangkat yang terlibat. Yang ketiga, independent failures of component, di mana setiap komponen atau perangkat dapat mengalami kegagalan, namun komponen perangkat lain tetap berjalan dengan baik. Kita lanjut ke tujuan sistem terdistribusi. Satu, pertama, koneksi pengguna dan sumber daya. Dalam penggunaannya, sistem terdistribusi sangat diperlukan karena satu, performance, yaitu sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Yang kedua, distribution. Banyak aplikasi yang terlihat, sehingga lebih baik jika dipisahkan dalam mesin yang berbeda. Yang ketiga, reliability. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Yang keempat, incremental growth, di mana mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan prosesnya meningkat. Yang kelima, sharing data, yaitu segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi hardware juga software. Yang kelima, communication, menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Kedua, transparansi. Transparansi ini terdiri dari akses transparansi, di mana sumber daya lokal dan remote diakses dengan menggunakan operasi yang sama. Yang kedua, location transparansi. Pengguna sistem tidak mengetahui keberadaan hardware maupun software. Ketiga, migration atau transparansi.
Sumber daya baik berupa hardware atau software dapat bebas berpindah tanpa mengubah sistem penggunaan. Yang keempat, replication transparency. Sistem bebas untuk menambah atau sumber daya tanpa diketahui oleh user. Yang kelima, concurrency transparency. User tidak dapat mengetahui keberadaan user lain dalam sistem walaupun user tersebut menggunakan sumber daya yang sama. Yang keenam, failure transparency. Aplikasi harus dapat menyelesaikan prosesnya walaupun terdapat kegagalan beberapa pada komponen sistem. Dan yang terakhir, performance transparency. Beban kerja yang bervariasi tidak akan menyebabkan turunnya kinerja sistem. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan otomatisasi konfigurasi terhadap perubahan beban. Yang ketiga, openness, keterbukaan, atau salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh sistem terdistribusi adalah keterbukaan. Nah, keterbukaan ini terdiri dari 3. Yang pertama, setiap pelayanan harus dapat diakses oleh semua user. Yang kedua, mudah dalam implementasi, install, dan debug service. Dan yang terakhir, ketiga, user dapat membuat dan menginstal service yang telah dibuat oleh si user tersebut. Skalabilitas ini bertambahnya kebutuhan terhadap sistem terdistribusi memungkinkan untuk memperbesar dan memperkecil infrastruktur dari sistem tersebut itu sendiri. Masalah-masalah bisa muncul dari proses perluasan sistem tersebar, di antaranya satu, keterbatasan perluasan. Semakin banyak penggunaan maupun sumber yang dipakai menimbulkan terjadinya masalah pada sistem. Yang kedua, hidden communication latitudes. Proses ini menyelesaikan masalah transmisi sistem tersebar secara geografis yang diakibatkan oleh keterbatasan kapasitas jaringan, dan pada dasarnya ini menitik beratkan pada dihindarinya waktu delay yang mungkin terjadi pada saat melakukan proses remote service. Yang ketiga, distribution process. Melibatkan komponen membagi ke dalam bagian yang lebih kecil kemudian disebar di dalam bagian-bagian komponen sistem tersebut. Keempat, replication. Replikasi dan sistem tersebar mampu meningkatkan performasi dari sistem tersebar dan menambah ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kelima, konkurensi atau kebersamaan. Proses dilakukan secara simulasi dan membagi sumber daya sehingga bisa digunakan secara bersama. Dan yang terakhir, fault tolerance, kemampuan untuk tetap melakukan komputasi ketika terjadi kesalahan. Yang keempat, transparansi dan penamaan. Tujuan penting dari sebuah sistem terdistribusi adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa proses dan sumber daya secara fisik didistribusikan di beberapa komputer. Sedangkan penamaan, sistem terdistribusi nama digunakan untuk merujuk kepada berbagai macam sumber daya seperti komputer, layanan file, serta pengguna. Penamaan adalah sebuah isu yang mudah diabaikan tapi tetap mendasar dalam desain sistem terdistribusi. Itulah presentasi dari saya. Kiranya saya mengharapkan masukan kritikan sehingga saya dapat memperbaiki apa yang menjadi kekurangan. Sekali lagi saya minta maaf jika terjadi kesalahan maupun kekurangan dalam presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.